Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Himaya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 3A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Syamsuddin MPD, yaitu meresum buku dengan judul Akhlak Tasawuf, yang dimana membahas tentang pengertian akhlak tasawuf baik secara lughawi maupun secara istilah. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian tasawuf secara lughawi. Dalam mengajukan teori tentang pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun secara istilah, para ahli berbeda pendapat. Secara etimologi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian, seperti yang saya akan jelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya berdiam diri di serambi-rambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf berasal dari kata sofa. Kata sofa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan ya nisbah, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu istilah tasawuf berasal dari kata sof. Makna sof ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf yang paling depan. Dan yang keempat istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengertian tasawuf secara istilah. Pengertian tasawuf secara istilah telah banyak diformulasikan oleh para ahli yang satu sama lain berbeda sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang pertama, ketika ditanya tentang tasawuf, Al-Jurairi menjawab, ad-dukhulu fi khulaqin sunni wal khuruju min kulli khulaqin danawi, yang artinya memasuki ke dalam segala budi atau akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu Al-Junaidi memberikan rumusan tentang tasawuf sebagai berikut. Huwa ayyumi takal haq anka wa yuhyika bih, yang artinya tasawuf adalah bahwa yang hak adalah yang mematikanmu dan haklah yang menghidupkanmu. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ungkapan lain Al-Junaidi mengatakan ayyakuna ma'allahi bila alaqatin, yang artinya adalah beserta Allah tanpa adanya penghubung. Kemudian yang keempat yaitu Abu Hamzan memberikan ciri terhadap ahli tasawuf sebagai berikut. Tanda sufi yang benar adalah berfakir setelah dia kaya, merendahkan diri setelah dia bermegah-megahan, menyembunyikan diri setelah dia terkenal, dan tanda sufi palsu adalah kaya setelah dia fakir, bermegah-megahan setelah dia hina, dan tersohor setelah dia bersembunyi. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan jalan spiritual yang menekankan peningkatan kesucian diri atau sofa dan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sof, yang diwujudkan melalui pengabdian diri total ahlus sufah dan berpuncak pada pemurnian akhlak dari yang rendah kepada yang sunni atau ahlus sunnah wal jamaah.
Kemudian adapun perluasan dari pembahasan materi ini, yaitu secara umum tasawuf merupakan salah satu dimensi keilmuan dalam Islam yang berfokus pada aspek spiritual, batin dan moral dengan tujuan utama mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti dari ajaran tasawuf ini yaitu upaya keras mujahadah dan latihan spiritual atau riyadhah untuk menyucikan hati dan jiwa atau tazkiyatun nafs dari sifat-sifat tercela, mazmumah dan menghiasinya dengan akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah. Adapun tujuannya yaitu mencapai ma'rifatullah, yaitu pengenalan dan hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterkaitan dengan akhlak, tasawuf sering disebut sebagai akhlak tasawuf karena tasawuf menekankan perbaikan batin dan kesucian jiwa yang secara langsung terrefleksi dalam perilaku dan moral atau akhlak sehari-hari. Tasawuf mengajarkan bagaimana manusia dapat mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah atau jika tidak meyakini bahwa Allah melihatnya. Adapun relevansi dengan definisi ulama, definisi dari Al-Jurairi yang menekankan pada memasuki budi akhlak sunni dan keluar dari budi pekerti rendah sangat selaras dengan tujuan umum tasawuf, yaitu menyempurnakan akhlak. Sementara definisi Al-Junaidi yang berbicara tentang bersama Allah adalah penghubung, menyoroti puncak pencapaian spiritual dalam tasawuf, yaitu kondisi hubungan batin yang murni dan total dengan Sang Pencipta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.